Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang diambil dari akun Twitter yang bernama @penulismalam94. Dan cerita ini berjudul Benda Antik Horor Gede Bage. Inilah cerita selengkapnya. Suara hujan dan petir menemani sore hari. Aku, Aji, Citra dan Bella masih terjebak di pasar Gede Bage. Setelah hampir seharian, kami mencari barang-barang yang masing-masing kami perlukan. Aku sendiri saat itu membeli jersey Barcelona karena kuanggap kualitas bahan jersey di pasar Gede Bage bagus, namun harganya miring ketimbang di pasar baru Bandung. Bella serta Citra mencari tas maupun pakaian bekas kualitas impor, namun masih layak pakai yang dijual dengan harga murah. Dan juga Aji yang niat awal pergi ke pasar Gede Bage untuk mencari plat piringan hitam Michael Jackson yang ia koleksi. Karena menunggu lama hujan yang semakin deras, Aji kemudian meminta untuk diantar kami bertiga ke tempat pedagang barang antik. Kami bertiga yang memang sudah mendapatkan barang yang diburu, dengan senang hati mengikuti permintaan Aji. Langkah Aji pun kemudian terhenti di sebuah toko barang antik. Di dalam toko itu semua nampak biasa-biasa saja. Aku tertegun melihat ada beberapa hiasan patung kayu yang sangat estetik, serta ada pula barang-barang zaman dulu yang masih tersusun rapi. Dari mulai setrika arang yang sudah dilupakan sampai dengan radio butut yang kau tafsir mungkin dari tahun 70-an. Aku seperti terbawa oleh nostalgia memori di toko itu. Hingga akhirnya suara Aji mengagetkanku. "Sel, gimana menurutmu? Ini tip zaman 1960-an loh. Masih berfungsi ya? Walaupun suaranya sudah sember dan banyak noise-nya." Aku menggaluk kepala keheranan. "Ji, kamu ngapain beli tip tua? Buat koleksi doang atau buat kamu dari radio? Kalau misalnya cuma buat koleksi pajang sih, it's okay. Tapi kalau kamu mau buat dengerin radio, better cari tip yang kemudahan diketahuinya," saranku kepada Aji. Aji terlihat raut wajahnya kekeh untuk membeli tip lusuh itu. Aku pun tidak bisa melarang hobi Aji yang memang gemar mengoleksi barang-barang antik di rumahnya. Setelah nego alot antara Aji dan si pedagang barang, kemudian disepakati harga untuk meminang tip itu sebesar 250.000. Setelah selesai membeli tip jadul, kebetulan hujan pun semakin mereda. Aku langsung mengambil motorku yang terparkir dan pulang ke asrama bersama Aji serta Bella dan Citra yang pulang menggunakan angkutan umum ke kos masing-masing. Di perjalanan antara Gede Bage Buah Batu, aku sempat berkali-kali dikagetkan oleh sesosok kakek-kakek berpakaian berwarna hitam dengan tongkat kayunya di sisi jalan yang menatap tajam ke arah motor yang sedang kukendarai. Kakek-kakek misterius itu seperti mengikutiku, karena setiap kali aku menoleh ke sebelah kiri, sudut mataku terganggu oleh sosok yang kakek-kakek itu. "Ji, Aji, kamu lihat ada kakek-kakek pakai baju hitam gak sih di sisi jalan?" tanyaku pada Aji. Aji hanya terdiam. Mungkin dia tidak mendengar ucapanku karena ia menggunakan handset. Aku yang mulai merasa tidak enak perasaan, mencoba menancap gas sekencang-kencangnya agar bisa segera sampai ke asrama.
Setelah sampai di asrama, Aji merasa bahagia dengan koleksi pilihan hitam yang baru ia beli dan juga tip lusuh itu. Segera membersihkannya dan menyimpan rapi di atas meja belajar kami. Aji mencoba menyalakan tip tua itu, namun hanya suara kresek-kresek yang terdengar. Aji, kan aku udah bilang, itu tip paling juga buat koleksi. Nggak bisa kamu pakai buat denger radio, ujarku kepada Aji yang terlihat mengotak-ngatik tip, mencari frekuensi gelombang radio. Lah, tadi bisa hidup kok sel tipnya. Kan aku cobain dulu. Mungkin harus setel ulang kali frekuensi pencarian gelombang radionya. Setelah hampir 15 menit, Aji berkutat dengan tipnya. Akhirnya, tip itu berhasil menangkap gelombang radio Ardan Bandung. Ada ekspresi lega tersirat di wajah Aji. Alhamdulillah, akhirnya bisa nangkap gelombang juga di tip butut, ucap Aji sambil menepuk-nepuk tip itu. Baru saja Aji mulai berujar, suara tip pun menjadi tidak jelas, dan lama-kelamaan terdengar suara tembang sinden dan gamelan Jawa. Ji, ngapain kamu dengerin kayak ginian sih? Ganti ah. Aku kok serem ya, celoteku pada Aji. Iya nih, aneh. Masa iya langsung ganti otomatis gini frekuensinya? Jelas tadi aku setel gelombangnya di Ardan Radio, bilang Aji. Aji meneruskan mengotak-atik tip radionya. Namun lagi-lagi, semua saluran gelombang sama. Menangkap hanya satu tembang sinden dan gamelan Jawa. Ji, matiin aja deh tip radionya. Aku lama-lama takut dengerin gituan, pintaku. Aji yang mulai tidak sabar, kemudian menepuk-nepuk keras tip radio itu dan mengumpat. Ah, sial. Baru saja dibeli, masa udah rusak sih? Di saat yang bersamaan, ada suara batuk dan suara dehem kakek-kakek. Hal itu membuat kami berdua saling pandang. Kamu barusan batuk, Sel? Tanya Aji. Lah, baru saja aku mau nanya. Kamu tadi batuk? Tanyaku kembali. Aji kemudian berucap, mungkin Badar Mini yang biasa bertugas membersihkan asrama kampus yang tak sengaja lewat depan kamar. Tak lama, keanehan mulai muncul. Tiba-tiba beberapa barang yang ada di atas meja terjatuh dengan sendirinya, dan pintu kamar mandi seperti diketuk-ketuk dari dalam. Aku langsung buka pintu kamar mandi, namun tidak ada siapapun di dalamnya. Aji yang ketakutan, ia langsung melompat ke tempat tidur dan mengerubungi tubuh dengan selimut. Sel, tolong Sel, aku tiba-tiba merinding gini Sel. Duh, kelakuan kamu Ji, beli barang antik kan gak tahu kita. Kalau misalnya barang itu ada pemiliknya yang gak kasat mata, ucapku agak sedikit membentak. Selang 30 menit kemudian, tip radio itu menyala sendiri. Namun anehnya, yang terdengar oleh kami berdua, siaran berita tahun 1965. Aji, tanggung jawab kamu, matiin itu tipnya. Aku takut Ji. Kalau enggak, aku tidur di kamar si Fajar nih malam ini, secarku kepada Aji. Aji yang mungkin tidak enak hati kepadaku, akhirnya ia bangkit berdiri dari tempat tidurnya dan mencoba kembali mengotak-atik tombol on-off radio tape tua. Tiba-tiba Aji berteriak, Astagfirullah ya Allah, dan pelari mendekat kepadaku. Sel, tadi kamu dengar gak ada suara? Aku yang kaget dengan perilaku Aji, hanya bisa menggelengkan kepala. Ya Allah Sel, itu tadi aku dengar suara kakek-kakek di telingaku. Itu bilang, kembalikan barangku, kembalikan. Besok kamu antar aku lagi ya ke Gede Bage,
buat anterin ini radio tipe horor ke toko itu, rengek Aji. Aku kemudian menceritakan sebenarnya. Saat aku melajukan motor, sesekali terganggu oleh pemandangan sosok kakek-kakek yang menatap tajam ke arah motor. Tak hanya sekali, namun kakek itu seperti terus mengikuti setiap perjalanan sepanjang jalan gede bagi Buah Batu. Belum selesai aku bercerita, Aji sudah memotong pembicaraanku. Hop, jangan diterusin. Udah, Fik, ini tip radio horor. Besok kamu antar lagi balikin deh. Rugi gak apa-apa, asal aku gak diteror. Aku mengerti rasa khawatir Aji, karena mungkin ini kali pertama Aji merasakan hal mistis di hidupnya. Saat di tengah perbincangan kami mengenai tip horor tua, tiba-tiba tip radio itu bergerak sendiri dan pelan-pelan bergeser. Aku beserta Aji kembali beristighfar melihat apa yang terjadi. Belum selesai rasa takut kami melihat peristiwa mengerikan itu, muncul lagi suara sinden dan gamelan Jawa yang kini terdengar sangat jelas dari tip radio tua, padahal tadi sudah dimatikan oleh Aji. Ji, kamu cabut baterainya. Enggak bener ini barang, horor banget, pintaku kepada Aji. Aji dengan kontai mencoba meretip radio dan melepaskan baterai itu. Maaf Sel, aku gak tahu kalau kejadiannya bakalan kayak gini. Sumpah, aku juga kapok deh cari-cari barang antik lagi. Melihat raut wajah Aji yang seperti menyesal sekaligus masih. Melihat raut wajah Aji yang seperti menyesal sekaligus masih diliputi ketakutan, akhirnya aku tak mau membahas lagi perihal tip radio itu. Buatku saat ini, tip itu sudah tidak bisa menyala karena batu baterainya sudah dicopot. Malam itu aku dan Aji tidur dengan perasaan was-was. Tepat pukul 2 pagi, kembali seperti awal, terdengar samar-samar suara kakek yang sedang batuk-batuk. Aku pun terbangun melihat kakek misterius yang mengikutiku di perjalanan. Kini sedang duduk di kursi belajar menghadap ke tip radio itu dan mendengarkan berita tahun 1960-an. Kemudian kakek itu mengganti gelombangnya menjadi lagu sinden dan gamelan Jawa, seperti yang aku dengar bersama Aji. Aku menutup mata dan berdoa sebisanya. Ketika aku membuka selimut dan berbalik badan, ternyata wajah si kakek itu berada tepat di depanku. Wajah putih pucat, benar-benar seperti mayat. Matanya pun putih semua. Matanya pun putih semua, tidak memiliki pola mata. Dan mulutnya menganga membentuk huruf O, mengeluarkan darah segar. Melihat pemandangan menyeramkan yang mungkin hanya berjarak 1 jengkal dari wajahku, aku seperti tersiap tenaganya. Sekujur tubuhku lemas, bahkan tidak ingat doa-doa pendek yang biasa kulantunkan. Saat itu aku hanya berdoa kiranya Allah melindungiku dari hal-hal yang jahat dan dari jin penyerupa manusia. Doa itu akhirnya berhasil menyadarkanku dari mimpi buruk atau tindihan. Ku seka peluh yang bercucuran di keningku dan kulihat di tempat tidur Aji sedang meronta-ronta seperti mimpi buruk. Aji, bangun Ci. Ci, bangun. Ucapku langsung menepuk-nepuk tubuh Aji. Aji terhenyak dan matanya terbelalak putih semua. Ia mulai meracau tidak jelas dan tertawa-tawa. Aku yang panik langsung berlari ke arah kamar Fajar dan Dion untuk minta pertolongan. Rupanya, suara panik kami berhasil membangunkan beberapa teman di asrama. Keadaan mulai menjadi chaos.
dan beberapa orang mencoba mendoakan Aji sebisa mereka. Hingga ketika tepat di ibadah subuh, Aji mulai terkulai lemas dan tertidur. "Fajar, Dion, aku ngusir ke tempat kalian. Aku takut sekamar sama Aji," ucapku sambil membawa bantal dan selimut. Fajar serta Dion saling pandang dan langsung membuliku karena penakut. Ya sudahlah, yang penting saat ini aku bisa tidur walaupun sebentar, batinku. Dion sempat menanyakan mengapa Aji bisa kesurupan, tetapi saat itu aku enggan menjawab pertanyaan Dion secara rinci. Aku hanya berkata, jika Aji kecapean dan mungkin ketempelan setan saat di pasar Gede Bage. Jam 7 pagi, kamar Fajar dan Dion diketuk oleh Aji. Aji kemudian merangsek masuk dan menceritakan saat malam ini dimimpikan oleh kakek-kakek yang berwujud menyeramkan. Ia tidak ingat lagi saat terakhir kali si kakek berkata, "Kembalikan parang ini, kembalikan parang ini," sambil menunjuk radio tip tua. Fajar yang mendengar cerita horor Aji ikut berkomentar agar segera kembali ke pasar Gede Bage untuk mengembalikan barang tersebut. Tanpa berlama-lama, aku dan Aji langsung bersiap-siap untuk ke pasar Gede Bage, membawa radio tip itu. Keanehan yang terakhir muncul saat Aji menaiki motor, namun beratnya seperti membonceng muatan 100 kilo lebih. Padahal tubuh Aji ini berpostur tinggi kurus dengan rambut keritingnya yang khas. Gak mungkin rasanya Aji memiliki beban seberat ini, batinku. "Sel, kamu bawa motornya kok pelan banget sih? Entar kita telat lagi, ada mata kuliah jam 8:30, ucap Aji dari belakang. "Aji, motorku berasa berat banget. Ini aku dari gas besarnya udah pol, tapi kok masih kayak keong gini," ucapku kesal. Aku kemudian berdoa dalam hati dan mengumandangkan sholawat Nabi agar di perjalanan tidak ada sesuatu yang menghalangi. Dan benar saja, pelan-lahan motor metikku berjalan normal hingga berhasil sampai tujuan. Aji langsung berlari menuju toko barang antik tersebut, namun toko itu tutup. "Ah, mau cari apa?" tanya seorang pedagang loak yang melapak tepat di depan toko itu. Aji kemudian menanyakan kapan toko tersebut buka, karena ingin menukar radio tip yang baru kemarin ia beli. Wah, wajah si pedagang kini terlihat kebingungan, karena toko barang antik tersebut sudah lama tutup, karena di pasar Gede Bage sering ada kebakaran besar, dan salah satunya si jago merah melalap habis toko barang antik tersebut, yang akhirnya sudah berhenti beroperasi sekitar 1 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, aku langsung bergidik ngeri. Namun berbeda dengan Aji yang bersikeras jika kemarin ia baru saja membeli tip radio itu. Karena sudah gaduh sampai di Gede Bage, Aji tak kehabisan akal untuk kembali menjual radio tip tua itu ke beberapa pedagang loak dan toko barang antik sekitarnya. Namun, setelah hampir 1 jam berjalan, gak ada satupun yang mau beli radio tip tua. Dengan perasaan kecewa dan bercampur aduk, akhirnya aku dan Aji memilih untuk membawa kembali radio tip tua itu. Setelah sampai di asrama, ia menelpon Pade. Ia menelpon padenya, yang memang dipercaya sebagai orang pintar. Aji menceritakan pengalaman horornya bersama benda yang ia beli dari pasar Gede Bage. Pade Aji kemudian menyarankan Aji untuk mengirim radio tip itu kepada Pade untuk memediasi isi penunggu benda tersebut. Singkat cerita, setelah 3 hari, Aji mengirim tip tua miliknya
si Pade menelpon Aji dan memberitahukan jika si pemilik radio tidak terima barang kesayangannya dimiliki oleh orang lain yang tidak bisa menjaga barang tersebut dengan baik. Pade Aji pun harus memberikan ritual sebagai bentuk serah terima dari pemilik lamanya kepada Pade Aji selaku pemilik yang baru dengan cara memberikan kopi hitam pahit dan bunga taman. Pade pun menanyakan kepada benda ini apakah Aji bawa kembali atau tidak. Namun karena Aji yang sudah trauma dengan teror kakek misterius, Aji memilih menghibahkan kepada padenya saja, yang memang kebetulan menyukai benda-benda antik. Setelah radio itu diserahkan, tak ada lagi gangguan atau mimpi dari kakek-kakek aneh yang mengganggu. Aji pun mulai perlahan meninggalkan hobinya mengkoleksi barang-barang jadul karena trauma. Itulah akhir dari cerita ini. Dan semoga bisa diambil pembelajaran dari cerita ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam membacakan alur cerita ini. Dan nantikan cerita-cerita selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.